Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Intan Fitriani Azhara. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang materi sistem endokrin atau sistem hormon. Untuk itu ikutin terus video ini ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf untuk mengendalikan kegiatan organ tubuh. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu yang mengeluarkan zat kimia aktif yang disebut sebagai hormon. Hormon akan dilepaskan oleh sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Kelenjar dari sistem endokrin pada manusia meliputi yang pertama, kelenjar hipotalamus, yang kedua, kelenjar hipofisis, yang ketiga, kelenjar pinealis, yang keempat, kelenjar tiroid, yang kelima, kelenjar timus, yang keenam, kelenjar adrenal, yang ketujuh, kelenjar pankreas, dan yang ke-8, kelenjar kelamin. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Kelenjar hipotalamus merupakan regulator pusat seluruh sistem endokrin. Hormon yang dihasilkan hipotalamus disebut sebagai hormon pembebas atau releasing hormone yang memacu kelenjar hipofisis untuk mensekresikan hormon. Dan juga ada hormon penghambat atau inhibiting hormone yang membuat kelenjar hipofisis berhenti mensekresikan hormon. Yang kedua yaitu kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis terletak di dasar tengkorak. Ukurannya kurang lebih 10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini cukup penting karena merupakan pengatur kegiatan hormon dan mempengaruhi kerja kelenjar lain. Kelenjar hipofisis memiliki 3 lobus, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Lobus anterior berasal dari 2 tulang rawan yang menempel pada jaringan otak lobus posterior. Lobus anterior menghasilkan sejumlah hormon yang bekerja sebagai pengendali produksi dari semua organ endokrin lainnya. Hormon yang dihasilkan antara lain yang pertama, hormon somatotropik atau growth hormone yang berfungsi merangsang pertumbuhan tulang, jaringan lemak, dan viscera yang penting bagi pertumbuhan manusia di usia muda. Yang kedua, ada hormon tirotropik atau thyroid stimulating hormone. Hormon ini mengendalikan kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroksin. Yang ketiga yaitu hormon adrenokortikotropik atau ACTH. Hormon ini mengendalikan kelenjar adrenal dalam menghasilkan kortisol. Yang keempat yaitu hormon gonadotropin. Hormon ini menghasilkan hormon follicle stimulating hormone atau FSH yang merangsang perkembangan follicle degrowth dalam ovarium dan pembentukan spermatozoa dalam testis. Kemudian hormon ini juga menghasilkan hormon gonadotropin. Hormon ini mengendalikan sekresi estrogen dan progesteron dalam ovarium. Yang kelima yaitu hormon luteinotropik LTH atau prolaktin. Hormon ini mempertahankan laktasi dengan mempengaruhi secara langsung kelenjar-kelenjar susu di mamae. Hormon ini mempunyai kemampuan untuk merangsang pertumbuhan payudara dan merangsang produksi air susu. Selama kehamilan, hormon ini akan semakin meningkat hingga mendekati kelahiran, namun akan menurun setelah proses kelahiran. Yang terakhir yaitu hormon melanocyte stimulating hormone atau MSH. Hormon ini berperan dalam proses fisiologis kulit. Lobus posterior berasal dari penonjolan dasar ventrikel otak ketiga. Lobus posterior menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon antidiuretik atau ADH dan hormon oksitoksik. Sekarang kita masuk kepada kelenjar yang ketiga yaitu kelenjar pinealis. Kelenjar ini terletak di dalam otak dan berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Sekresi melatonin diatur oleh paparan cahaya dan intensitasnya. Sekresi melatonin rendah pada siang hari dan tinggi selama periode gelap. Melatonin juga terlibat dalam perkembangan seksual dan fungsi reproduksi, yaitu dengan memblokir sekresi LH dan FSH, termoregulasi, metabolisme seluler, dan kekebalan tubuh. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher bagian bawah dan melekat pada tulang laring sebelah kanan di depan trakea. Kelenjar ini terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroksin yang pembentukannya sangat dipengaruhi oleh jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh. Selain kelenjar tiroid, ada yang namanya kelenjar paratiroid.
Kelenjar ini terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroksin yang berfungsi meningkatkan kadar kalsium tubuh, mineral, dan juga magnesium. Jika kelenjar paratiroid terhambat, maka kadar magnesium dalam darah akan terhambat. Begitupun pula sebaliknya. Kelenjar timus. Kelenjar ini hanya dijumpai pada anak usia di bawah 18 tahun. Terletak pada mediastinum di belakang osternum. Kelenjar ini terletak di dalam toraks, memiliki warna kemerah-merahan, dan terdiri atas 2 lobus. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin yang berperan dalam imunitas tubuh. Selanjutnya adalah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal adalah kelenjar kecil yang terletak di atas ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, korteks adrenal. Bagian ini menghasilkan kortisol. Hormon yang dihasilkan pada bagian korteks adrenal yaitu hidrokortison, aldosteron, dan kortikosteron. Bagian yang kedua yaitu dalam medula. Medula terdiri dari sel-sel yang menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Epinefrin berfungsi menstimulus aksi jantung dan relaksasi otot polos, sementara norepinefrin adalah hormon yang menyebabkan tekanan darah meninggi. Kemudian ada kelenjar pankreas. Secara umum, kelenjar pankreas terdiri dari sel alfa dan sel beta. Sel alfa memproduksi glukagon yang mempunyai anti-insulin aktif, sedangkan sel beta berfungsi sebagai pembuat insulin. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Jika kadar glukosa darah berlebih, maka akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Kekurangan hormon insulin menyebabkan glukosa tertahan di luar sel, sehingga dapat menyebabkan suatu penyakit yang disebut sebagai diabetes mellitus. Yang terakhir yaitu adalah kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin mempunyai fungsi endokrin dan reproduksi, meliputi testis pada pria dan ovarium pada wanita. Sebagai kelenjar endokrin, testis menghasilkan hormon androgen dan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur. Pada masa pubertas, sifat kelamin sekunder mulai tampak dan terjadi peningkatan sekresi gonadotropin, yaitu adalah FSH dan LH, yang merangsang perkembangan produksi kelenjar gonad. Testis menghasilkan beberapa hormon seks pria. Satu hormon yang paling kuat dan bertanggung jawab kepada efek hormon pria secara keseluruhan disebut sebagai hormon testosteron. Pada wanita, kelenjar kelamin menghasilkan hormon estrogen, hormon progesteron, dan sel telur. Hormon estrogen dihasilkan oleh follicle de Graaff dan dirangsang oleh hormon FSH. Hormon progesteron pada wanita dihasilkan oleh corpus luteum dan dirangsang oleh LH. Aksi ini terjadi saat siklus menstruasi pada wanita. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai sistem endokrin atau sistem hormon. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar dapat mendukung video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa!